Selamat siang teman-teman. Kita lagi perjalanan ini menuju ke pabrik sawit ya, pabrik sawit pengolahan buah sawit, yaitu berada di Kalimantan Selatan. Ini perjalanannya lumayan, membutuhkan waktu sekitar 2 jam lebih dari bibir jalan. Oke, kita lihat teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan like atau share dan komen ya. Salam kenal semuanya, saya Riki Tesal. Mari kita sama-sama mengikuti channel ini teman-teman, perjalanan kita yang lumayan panjang dan jauh ya. Ini jalannya sangat berbeda dengan jalan pada umumnya, karena memang kebun sawit itu tidak bisa bagus dan rata ya. Mereka ditumbuk, itu tanah ditumpuk dengan batu-batuan kerikil dan batu-batu besar, dan dilalui oleh truk yang berat tiap hari begitu. Jadi jalannya tidak bisa bagus ya, dan tidak beraspal. Tapi ini lebih baik, ada yang lebih buruk teman-teman. Mungkin nanti saya akan buat perjalanan ke pabrik sawit yang memang jalannya lebih curam, lebih rusak dari ini ya. Ini tergolong bagus ya, meskipun jaraknya jauh tapi rata, dia padat. Hanya ada beberapa titik yang kalau memang hujan itu menyebabkan genangan dan tanah merah gitu. Jadi harus pelan-pelan, tidak bisa ngebut gitu. Ini kalau teman-teman lihat di kanan kiri kita banyak ya pohon-pohon sawit. Ini umurnya mungkin 10-15 tahun, tapi masih berbuah, masih sangat bagus. Nah, ini contohnya jalan yang kita lalui ini tidak mulus ya. Nah, ini sudah mulai ke kilometer 30 ya. Kita nggak bisa cepat teman-teman, maksimal di jalan sawit ini 40 km per jam. Apalagi menggunakan mobil yang bukan double gardan ya. Kita hanya menggunakan mobil traga. Waduh, itu ada yang nyiap tuh. Kalau mobil double gardan itu Hilux ya, Toyota Hilux teman-teman, itu nyalip kita luar biasa. Mereka mungkin 60-70, nggak kerasa, suspensinya bagus. Itu standar untuk di di off-road ya. Nah, kita ini yang si traga ini nggak bisa seperti itu, apalagi traganya belakangnya ada boxnya ringan, nggak ada isi, wah ampul-ampulan, anjul-anjulan gitu ya. Jadi nggak nyaman. Ini banyak persimpangan teman-teman, harus hati-hati. Kalau kita ke kebun sawit itu selalu melihat dan mengikuti rambu-rambu ya. Nah, ini kita sudah sampai di perumahan para pekerja sawit. Jadi si kebun sawit ini menyediakan perumahan ya. Di situ juga ada sekolah TK, SD, SMP, kadang SMK atau SMA. Tapi swasta semua biasanya teman-teman, dan harus bayar. Jadi para pekerja ini dikasih mes ya, lengkap itu sama isi-isinya. Nah, kita belok kiri ini menuju Minamas. Nah, tuh teman-teman, luas sekali nih, ribuan hektar. Kita hari ini alhamdulillah cerah ya, tapi perjalanannya lumayan karena jauh, jadi membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ini kita sudah di pertengahan jalan teman-teman. Ini ada tiang listrik ya, teman-teman bisa lihat sebelah kiri kita, ini tiang listrik. Ada rumah itu terpencil teman-teman. Ini 20 kilo baru ada rumah satu tuh sebelah kanan itu. Entah mereka gimana kalau malam gitu. Kalau orang-orang kota ini nggak bakalan berani teman-teman. Kita berpapasan sama warga juga
jembatan ini harus hati-hati tuh teman-teman, lihat jembatannya curam sekali. Ya Allah, hati-hati. Nah, wah sungainya lagi jernih nih karena cerah ya tuh, tapi harus hati-hati teman-teman, di sini banyak buaya rawanya. Jadi kalau yang suka mancing itu biasanya mereka harus hati-hati. Ini nanti kita ketemu pasti sama warga atau sama orang-orang yang bekerja di dalam sana di pabrik ya. Kadang mereka pulang atau menggunakan kendaraan. Ini kita sudah sekitar 1 jam lebih tuh. Ini diperluas jalannya nih, lihat kiri kanan kita ya. Itu karena memang truk itu kan besar-besar, jadi kalau tidak diperluas si tanah itu menggenangi jalan, terus kemudian tidak bisa dilewatin. Nah, karena jalannya kecil nanti perwis, mobil kita yang berjalan menuju ke depan pas berpapasan dengan truk sawit itu nggak bisa, makanya diperluas jalannya tuh. Ini ada yang mau ngomong rumah ke sebelah kanan. Nah ini, oh iya betul tuh, ini ada alat beratnya nih, ini doser sepertinya. Nah ini sebelah kiri kita tuh, oh, ada bapaknya lagi istirahat tuh. Ini ya teman-teman, jadi kalau perjalanan yang jauh ke kebun sawit atau mau ke pabrik sawit itu harus bawa bekal teman-teman. Wah ini alat berat juga nih tuh. Oke om, misi om. Karena tidak ada warung teman-teman, nah coba teman-teman lihat ya, jauh kemana-mana, jadi kita harus persiapan minuman, air putih, makan ya. Kalau lebih dari 2 jam perjalanan lebih baik bawa makan yang agak banyak teman-teman. Mau gorengan, mau nasi goreng, capcay, pizza. Ngimpi. Di Kalimantan itu jarang pizza kecuali di ibu kota provinsi ya teman-teman. Sedih ya Allah. Teu aya warung di dia, kalau kata orang Sunda mah teu aya warung di dia mah Ini masih pada kecil nih, ini baru di replanting. Nah sebelah kanannya udah puluhan tahun, sebelah kirinya masih kecil-kecil. Karena begitu teman-teman, tidak bisa sama replanting di waktu yang sama, nanti mengganggu produksi sawit. Ini kita masih jauh ya, lelah juga. Di sini kadang kita ketemu sama ular teman-teman, biawak, burung, tapi hari ini kita tidak ketemu ya, paling burung 1-2. Nah biasanya di Minamas itu banyak bangun teman-teman. Oh ada rumah lagi tuh, rumah sendiri ya, kalau orang Sunda bilang nyangceling. Teman-teman bayangin, di kiri kanannya hutan sawit, terus rumah cuma 1. Gimana kalau sakit, gimana kalau ada rampok ya, serem, horor, gelap kalau malam gak ada tetangga. Tapi orang sini berani-berani teman-teman, ya takut mereka sama hantu. Nah itu dia tuh 1 ya, 5 menit baru ada tetangga. Begitulah teman-teman, ini masih jauh perjalanan kita ya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih ya sama teman-teman Ricky Tasa yang sudah subscribe, like, and share. Kita mengikuti perjalanan menuju ke pabrik sawit. Tadi kita lihat ada ibu-ibu ya yang
itu? Wah, terlalu cepat nih. Aduh, masih jauh nih teman-teman nih. Sepertinya kita sudah dekat dengan pos ya, pos penjagaan. Jadi ini beda PT teman-teman tuh. Kiri kanan lihat tuh. Sebelah kiri itu Minamas, sebelah kanan itu Alam Raya Kencana Mas. Nah, ini dua PT yang berbeda. Jadi ada dua portalnya juga. Nah, portal yang kedua Minamas, kita memasuki Minamas. Oke Om, izin lewat Om, makasih. Wah, ini Mas. Ini sebelah kanan kita masih pada kecil teman-teman, baru di replanting ini. Ini 3 bulan yang lalu itu masih belum ada rumput ya, baru didosar, sekarang sudah hijau tuh semuanya. Di sini tuh unik teman-teman, di Minamas itu mereka tiap kilometer itu ada sangkar bulu. Jadi dibuat dulu kan, bukan dulu ya, jadi kalau hutan sawit, kebun sawit itu kan tinggi-tinggi. Nah kalau malam dia banyak burung hantu yang bertengger, terus diam ya, bersama dalam sawit. Nah ketika di replanting kan habis semua tuh, nggak bisa mereka, karena butuh tahunan untuk tinggi itu mungkin 5-6 tahun. Makanya dibuatkan, nanti saya tunjukin ya teman-teman. Wah ini ada, kita harus berhenti dulu nih, bentar ada yang mau lewat. Ini kayaknya apa nih, ganti ban atau gimana nih? Oh itu truk sawit tuh. Wah dari Kalimantan Selatan tuh. Waduh, Jakarta. Ini kayaknya mau ganti nih keluarga nih, kecapean mungkin dari bakau tuh kan. Saya khususnya dari Pulau Jawa itu tidak pernah terbayangkan kalau ke Kalimantan jalan-jalan seperti ini. Saya paling hobi naik gunung, lari gitu sama teman-teman ke gunung, ke alam. Tapi ketika kesini, wah ini mendapatkan, nah ini kita sudah sampai nih di sepertiga perjalanan ya nih. Ini baru di replanting nih, masih gundul seperti ini. Biasanya banyak burung ini pagi-pagi. Nah itu lihat kan sawitnya umur berapa itu, 6 bulan 8 bulanan baru ditanam, di replanting. Lihat ratusan hektar itu. Teman-teman bisa melihat ya sebelah kiri itu. Ini sangat-sangat, ini kita naik gunung, naik turun gunung tuh. Jalannya nggak boleh lebih dari 40 km per jam kecepatannya. Nah itu pupuknya tuh, pupuk organik tuh. Nah pupuk itu adalah buah sawit yang sudah dipanen, kemudian dipecah, diambil buahnya. Nah sisanya itu dijadikan pupuk organik. Itu pada saat replanting atau dalam kurun waktu tertentu, si bekas buahnya itu kan membusuk. Nah itu jadi bagus untuk pupuk. Makanya namanya tumpukan itu ya, jadi tidak terbuang sebetulnya. Pada saat replanting dicacah, dijadikan pupuk organik. Buahnya setelah dipanen, sisanya hampasnya itu bisa dijadikan pupuk. Luar biasa memang. Kita sudah dekat nih teman-teman, mungkin sekitar setengah jam lagi. Ini rambu-rambu di dalam itu harus kita patuhi ya. Harus membunyikan
klakson pada saat di perempatan, karena kadang ada mobil di kiri kanan tuh jauh seperti itu tuh ya. Itu harus hati-hati. Kita sudah dekat nih teman-teman. Tuh yang saya tunjukin itu ya, itu adalah sarang burung hantu. Malam mereka bertengger tuh, kadang mereka membuat sarang di situ. Ini sebagai ganti pada saat replanting. Tapi kalau si pohon sawitnya sudah umur 5 tahun, mereka akan pindah dengan sendirinya tuh, karena sudah tinggi kan pohonnya. Burung hantu itu nggak senang di tempat yang rendah, di pohon-pohon yang rendah teman-teman. Dia senangnya bertengger di tempat yang tinggi ya. Aduh, sakit badan ini. Saya pernah sendiri nyetir nih ke sini, aduh 2 jam setengah 3 jam meriang pulangnya ini. Makanya ini sama Mas Wahyu. Ada jembatan ini udah dekat ini yuk. Ya ini teman-teman, ini sudah dekat ya tuh ini jembatannya. Ini jembatan Minamas nih. Nah itu lihat ada perempatan ya, sebelah kiri itu kalau tidak salah itu perumahan. Ini banyak buaya, dilarang untuk berenang, memancing. Di sini ditandain teman-teman semua, karena bahaya itu. Banyak kejadian ya ketika memancing terus ada buaya, itu bisa menggigit tuh, kadang sampai hilang orang itu dimakan buaya gitu. Nah tuh dilarang memancing tuh. Itu tanda-tanda yang memang dipasang khusus ya dari perusahaan, karena memang buaya muara itu dia liar kemana saja. Kita tidak tahu, kalau tukang mancing kan duduk aja, tiba-tiba ada buaya. Ini kita ke sebelah kiri nih yuk. Nih sebelah kiri pabriknya nih. Ini sampai nih teman-teman. Luar biasa ya perjalanan kita. Nah ini ada perumahan, di dalam ini ada perumahan ya. Bayangin teman-teman, ribuan hektar ini ya, karyawannya itu lebih dari 2000 kalau tidak salah di Minamas itu, lebih dari 2000. Ada yang lebih banyak lagi, yang lebih jauh. Ini ada 4 perusahaan di sini, 4 pabrik. Kita ke pabrik yang paling
ini ada tulisan, ada burung-burung yang tidak boleh ditembak ya, diburu, dilindungi, satwa-satwa yang dilindungi oleh pemerintah. Ada juga informasi di situ tidak boleh berenang atau memancing karena ada buaya. Ini waktu istirahat tuh, karyawan pada pulang misalnya. Jadi di pabrik sawit ini teman-teman jam 12 sampai jam 2, istirahatnya itu 2 jaman. Mereka bergiliran ya, ada yang pulang, ada juga yang biasanya nongkrong ya. Kalau supir itu dia nongkrong aja makan, ada kantin di depan pabriknya, ada kantin kan, ada pulang tuh. Kita sebentar lagi sampai teman-teman. Ini cuacanya cerah tapi panasnya luar biasa teman-teman. Beda karena ini bukit, tapi bukitnya bukit sawit ya, bukan bukit seperti di puncak itu sejuk. Ini ada lagi tuh, zona resapan air, jadi tidak boleh ditumbuhi sama sawit tuh karena zona resapan. Udah kelihatan tuh. Sampai nih kita teman-teman. Alhamdulillah. Nah, kita lihat mudah-mudahan tidak terlalu rame ya, karena harga sawit ini mulai merangkak lagi, naik lagi, tapi belum tidak seperti 3 bulan yang lalu. Waduh, ada truk nih, ketemu nih Fuso kayaknya nih. Iya tuh, bawa apa tuh, kernel kayaknya itu, bawa kernel. Nah, ini teman-teman, di depan kita nih pabriknya sebelah kiri. Jadi kita itu berada di atas bukit. Nah, pabriknya itu ke bawah, tidak terlalu kelihatan teman-teman. Banyak truk ya. Kita parkir yuk, ke kanan aja yuk, ke tempat parkir. Sampai tuh pabriknya tuh. Jelas kan teman-teman, pabriknya nama Selamat Datang. Nah, di Rantau, pabrik Rantau. Kita ke sebelah kiri parkir. Ini waktu istirahat sepi. Banyak truk. Nah, itu aja tuh yang teduh. Iya, teman-teman sudah sampai ya. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Doakan kami selamat nanti pulang.